Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramansyah dengan NIM B1A12250. Dan saya Farem Mursenda Willy Andika NIM B1A1222289. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi dengan NIM B1A1222273. Perkenalkan, nama saya Reza Nopan Palepi NIM B1A1222297. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kipran Al-Ghazi dengan NIM B1A1222266. Kami dari Kelompok Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi ingin menganalisis kualitas air Sungai Batanghari dan implikasinya terhadap kesehatan masyarakat di Kota Jambi. Di sini saya menganalisis tentang Sungai Batanghari yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Sungai Batanghari adalah salah satu sungai terbesar di Sumatera, Indonesia. Sungai ini memiliki panjang sekitar 1.100 km persegi dan mengalir melalui beberapa provinsi termasuk Provinsi Jambi. Di Kota Jambi sendiri, Sungai Batanghari memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat industri dan pertanian. Namun, pada kenyataannya, kualitas air Sungai Batanghari semakin menurun seiring dengan semakin banyaknya aktivitas manusia yang merusak lingkungan di sekitarnya. Sayangnya, kualitas air Sungai Batanghari ini telah mengalami penurunan yang sangat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan konsentrasi logam berat dan bahan pencemaran lainnya di dalam sungai. Dan implikasi dari penurunan kualitas air Sungai Batanghari terhadap kesehatan masyarakat di Kota Jambi sangatlah besar. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, hepatitis, dan gangguan pernapasan. Selain itu, bahan pencemar di air Sungai Batanghari ini juga dapat menimbulkan efek buruk dan jangka panjang seperti kanker, gangguan sistem reproduksi. Dalam hal ini, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup yang dapat kita kaitkan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa setiap orang termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan industri atau perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatannya. Jika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka pihak yang bertanggung jawab harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan tersebut. Dampak dari penurunan kualitas air Sungai Batanghari ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat di Kota Jambi. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain penyakit kulit seperti eksim dan dermatitis, penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis, juga kerusakan ginjal dan hati, kerusakan sistem saraf, gangguan pada sistem reproduksi, kanker, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama untuk menjaga kualitas air Sungai Batanghari agar tetap baik. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain menjaga kebersihan air sungai, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan bahan-bahan kimia yang aman dan tidak mencemari lingkungan, menggunakan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
untuk mengatasi masalah pencemaran air Sungai Batanghari dan meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di Kota Jambi adalah kita melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran air Sungai Batanghari. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pencemaran dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembersihan dan restorasi sungai. Pemerintah harus melakukan pembersihan dan restorasi Sungai Batanghari untuk mengurangi konsentrasi zat pencemaran yang tergantung di dalamnya. Pembersihan dan restorasi sungai dapat dilakukan dengan cara pengangkatan sampah dan sedimentasi, serta dengan merevitalisasi hutan-hutan yang berada di sekitar sungai, lalu edukasi masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas air Sungai Batanghari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kualitas air Sungai Batanghari untuk mengukur keberhasilan dan tindakan yang telah dilakukan. Monitoring dan evaluasi rutin juga dapat membantu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang lebih tepat. Dengan melakukan tindakan yang tepat dan terintegrasi, masalah pencemaran air Sungai Batanghari dapat diatasi dan kesehatan masyarakat di Kota Jambi dapat terjaga dengan baik. Mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat perlu mengambil tindakan yang tepat dan terintegrasi seperti pengawasan dan penegakan hukum, pembersihan dan restorasi sungai, edukasi masyarakat, serta monitoring evaluasi rutin. Selain itu, tindakan ini harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Dengan demikian, kualitas air Sungai Batanghari dapat terjaga dan kesehatan masyarakat di Kota Jambi dapat terlindungi dengan baik. Di sini saya menganalisis Sungai Batanghari. Kan lupa kan? Dampak dari penurunan kualitas dalam minum mas rambut. Isan. Astagfirullah. Belum ja. Di sini kami dari kelompok mata kuliah Hukum Lingkungan kelas F dari Fakultas Hukum Universitas Jambi ingin menganalisis. Di sini kami dari bala motor ngange.